Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sampai hari ini. Begitu banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita jamaah sekalian. Dan tentunya nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat beragama Islam. Salam dan juga selawat mari kita sampaikan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai suri teladan, sebagai contoh, sebagai idola, panutan yang paling baik yang tentunya yang harus kita contoh agar kita bisa selamat di dunia dan juga di akhirat. Dan dia beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pembawa agama Islam sampai hari ini dan sampai di tengah-tengah kita, dan alhamdulillah agama Islam sampai di dalam hati-hati kita. Hadirin sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semua kemuliaan yang besar jamaah sekalian. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri ini, menjadikan kita semua sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beragama Islam. Dan ketika jamaah sekalian seorang mendapati dirinya sebagai seorang muslim, atau kedua orang tuanya mendapatinya sebagai muslim, kemudian keluarganya, kemudian masyarakat dan sekitarnya itu beragama muslim jamaah sekalian. Mungkin di sekitar kita ada yang tidak seperti itu, sebagaimana halnya beliau Ustaz Sulaiman. Beliau tidak dilahirkan dalam keadaan beragama Islam, bahkan orang tuanya tidak beragama Islam. Dan tentunya itu adalah kesyukuran bagi kita ketika kita berada dalam lingkungan tersebut. Orang tua beragama Islam, keluarga kita yang lain beragama Islam, dan kita dilahirkan di dalam keadaan beragama Islam. Hadirin sidang jamaah subuh insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga timbul pertanyaan dalam hati kita, dalam jiwa kita masing-masing jamaah sekalian. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memilihkan agama Islam ini untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar kita jamaah sekalian? Tentunya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang penting, yang mestinya ada jawaban yang tepat bagi kita jamaah sekalian. Harus mendapatkan jawaban yang tepat. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memilihkan agama Islam kepada kita semua? Karena jamaah sekalian sudah tahu bahwa hari ini adalah hari di mana begitu banyak fitnah dalam kita beragama. Bahkan fitnah kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan kita bisa menyaksikan bagaimana ketika di suatu wilayah Islam berada dalam keadaan minoritas dibanding dengan agama yang lainnya mas sekalian. Sungguh besar fitnah yang ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Islam mayoritas pada wilayah tersebut. Hadirin sidang jamaah subuh yang insyaallah
dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan, akan memberikan jawaban sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjawabnya di dalam Al-Qur'an. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan Islam untuk kita semua? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memilihkan Islam sebagai agama kepada kita karena Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Di sini jelas jemaah sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala mempertegas bahwa agama yang paling diridhoi Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita dialah agama Islam. Agama yang sempurna dan merupakan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Itu yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengapa Allah Subhanahu wa taala memilihkan agama Islam untuk kita? Karena Islam merupakan agama yang lurus. Islam merupakan agama daripada seluruh nabi yang Allah Subhanahu wa taala pernah utus di permukaan bumi. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua itu beragama Islam. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat ke-25 disebutkan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Dan kami tidak mengutus sebelummu wahai Rasul seorang Rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak selain Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, maka murnikanlah ibadahnya kepadanya saja. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasul-rasul dan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala utus ke permukaan bumi semuanya membawa agama Islam, agama yang bertauhid, agama yang hanya mengajarkan kepada umatnya, kepada hambanya agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hanya memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, mengapa Allah Subhanahu wa taala memilihkan agama Islam kepada kita, kepada diri kita, orang tua dan keluarga kita yang beragama Islam? Karena Islam adalah agama fitrah, agama yang lurus. Sebagaimana di dalam Al-Quran di surah Ar-Rum disebutkan, "Wa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah yang Allah telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Jadi jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, itulah agama kita, agama fitrah. Kita dilahirkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah, dalam keadaan yang senantiasa hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun satu pertanyaan, mengapa masih ada manusia yang ketika dilahirkan di dunia ini tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Namun pada fitrahnya jemaah sekalian, semua manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah yang membuatnya menjadi Nasrani, Majusi dan Yahudi. Jemaah sekalian adalah orang-orang terdekat mereka. Dan bersyukurlah jemaah sekalian, kita hadir dalam keadaan fitrah, dan orang tua kita, keluarga kita, di sekitar kita jemaah sekalian dalam keadaan beragama Islam. Sehingga sampai hari ini
kita beragama Islam pula jamaah sekalian. Itulah agama fitrah, agama Islam bagi kita. Kemudian yang keempat jamaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memilihkan Islam kepada diri kita karena Islam merupakan agama yang mana Nabi sebelum Nabi Muhammad telah memberitakan akan kedatangan Nabi terakhir dengan Islam sebagai ajaran yang akan disebarkan, sebagai ajaran yang paling sempurna, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah sebutkan, yang akan utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada engkau ayat-ayatnya dan mengajarkan kepada mereka Alkitab yakni Al-Quran dan Al-Hikmah yakni Sunnah, serta mensucikan mereka, sesungguhnya engkau yang maha bijaksana. Begitulah perkataan Nabi Ibrahim. Kemudian demikian pula Nabi Isa alaihissalam telah mengabarkan juga bahwa akan kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan membawa ajaran agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff ayat yang ke-6 disebutkan, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad atau Muhammad. Hadirin sidang jamaah subuh insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima jamaah sekalian, mengapa Allah Subhanahu wa taala memilihkan agama Islam sebagai agama pada diri kita? Karena Islam adalah agama rahmat, bukan agama kekerasan, kejahatan dan penghinaan. Allah taala berfirman tentang Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah Islam. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hadirin sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya begitu banyak jawaban dari pertanyaan mengapa Allah Subhanahu wa taala memilihkan Islam kepada kita jamaah sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat dan sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berharap jamaah sekalian, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa teguh dalam memegang Islam beserta ajaran-ajarannya. Maka Allah Subhanahu wa taala tentunya akan menguatkan agama itu di dalam hati kita, menjadikan bagi kita tempat yang mulia di akhirat kelak karena kita memegang teguh agama Islam. Hadirin sidang jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya marilah kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdoa, raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat kepada diri dan jamaah sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.